biasa bertemu terus menyampaikan tausiah, bicara, tidak. Tapi beliau kemudian menulis surat mengajak para pembesar di sekeliling Jazirah Arab saat itu untuk masuk Islam. Nah, di antara yang masyhur adalah dakwah atau surah yang dikirim kepada Heraklius, penguasa Romawi Timur, Bizantium, yang hadis-hadisnya sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Juga beliau menulis surat kepada penguasa di Kisra. Ini adalah termasuk Persia. Tapi kemudian oleh penguasa ini surat dari Nabi itu kemudian disobek, dibuang, begitu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa kemudian agar kerajaan Kisra ini kemudian dirobek juga atau dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah di hadis yang ke-64 ini. Tapi poin kita adalah Bapak Ibu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam menyampaikan strategi dakwah itu tidak hanya satu jalan, tidak hanya satu cara, tapi dengan berbagai macam cara yang bisa ditempuh. Ini menginspirasi kita dalam berdakwah juga harus ada variasi. Ya, tidak hanya dalam satu dakwah, yaitu misalnya berceramah atas orang-orang yang belum kemudian mengenal Islam, tentu berbeda dakwahnya dengan orang yang sudah mengenal Islam. Mari kita lihat di antara strategi yang diajarkan sampaikan Al-Qur'an misalnya di surah nomor 16, surah An-Nahl ayat yang ke-125. Allah berpesan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Iya, serulah manusia menuju jalan Tuhan. Yang disebut serulah manusia. Konteks manusia ini bisa ada yang sudah beriman, Muslim, bisa juga yang belum. Ya kan? Maka di Al-Qur'an misalnya perintah beribadah juga begitu. Ya ayyuhan nas. Tapi juga terkadang ya ayyuhalladzina amanu. Nah, untuk caranya apa? Yang pertama bil hikmah, dengan sikap bijaksana, tidak harus dengan tausiah, tapi dengan contoh. Ini khususnya misalnya apa? Orang dekat dengan kita, internal keluarga, terhadap murid, terhadap anak-anak kita, atau ketika kita dalam situasi yang minoritas. Maka kalau mau tausiah belum tentu didengar. Satu, yang kedua Pak, belum tentu mampu. Maka di beberapa kesempatan ketika kami online ya, misalnya beberapa kali itu ada kawan-kawan di Eropa, mereka kajian lewat online dengan kita, pertanyaannya menarik. Kami ini kan tinggal di negara yang kami minoritas, mayoritasnya mereka non-muslim. Non-muslim itu ada yang beragama dan banyak nggak beragama, kira-kira gitu, ateis kan. Pertanyaannya, sebagai seorang muslim, apakah kami wajib berdakwah? Gitu kan. Karena kita sering juga mendengar hadis, balighu anni walau ayat, sampaikan diriku meskipun satu ayat. Saya sampaikan bahwa setiap muslim wajib untuk berdakwah. Tetapi, tetapinya dalam pengertian dakwah tidak harus dalam bentuk kemudian misalnya mengajar, misalnya tausiah, misalnya ceramah. Tapi kalau kita lihat ayat tadi ya Pak, bil hikmah, dengan sikap bijaksana, berakhlak yang baik, berperilaku yang baik, itu justru contoh model dakwah yang paling efektif. Nggak usah kita kemudian terlebih ya, mungkin nggak ada kemampuan kan untuk menyampaikan ajaran agama, tapi dengan sikap yang positif. Kalau kita tinggal di sebuah wilayah yang kita minoritas, tetaplah berakhlak mulia, bantu mereka, jangan ikuti mereka kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu sudah nilai tambah dan cara dakwah yang efektif.
Jangan malah menjaga jarak. Kalau kemudian menjaga jarak meninggalkan, bagaimana mereka mengenal Islam kan? Nggak bisa mengenal Islam. Itu yang kemudian misalnya seorang ulama ketika ditanya bagaimana hukum pernikahan laki dan suami istri yang beda agama. Itu beda jawabannya, Pak. Kalau belum nikah, maka kemudian nikahlah yang seagama. Usahakan. Dan kalau Anda tinggal di wilayah yang di situ muslim mayoritas, misalnya awal pernikahannya laki perempuan dua-duanya muslim. Dalam perjalanan waktu satu kemudian murtad, maka kemudian berarti apa? Fasad. Cerai itu, Pak. Putus itu hubungan pernikahannya. Tetapi kalau sebelumnya dua-duanya non-muslim, dalam perjalanan waktu ada satu yang kemudian masuk Islam, bagaimana status pernikahan? Para ulama mengatakan, Pak, lanjut, jangan pisah. Karena kalau Anda bercerai, Anda yang sudah Islam tadi tidak punya kesempatan untuk mengajak orang yang belum Islam. Nah, kasusnya latar belakangnya beda, meskipun faktanya sama, ternyata hukumnya bisa berbeda. Itu ya. Ini berarti apa? Tadi dengan bijaksana, berdakwah dengan cara yang bil hikmah, bijaksana. Nah, tidak harus kemudian misalnya kita bertausiah, karena kalau menyampaikan, apalagi kalau sudah berkaitan dengan rincian hukum-hukum agama, itu butuh orang yang mengerti, butuh orang yang memahami. Apalagi kalau berfatwa dalam hukum agama harus orang yang paham. Karena kalau tidak paham, nanti judulnya apa? Dhallu adhallu. Dia sesat dan juga malah menyesatkan orang lain. Na'udzubillahi. Oke, itu ya. Nah, kemudian kalau dengan orang-orang yang bisa diajak berpikir, maka yang kedua tadi, ma'idhah hasan. Kita sampaikan dengan cara yang baik. Dan kalau perlu, seandainya harus adu argumentasi, maka lakukan wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh berdebat dengan cara yang terbaik. Terlebih kalau itu dengan kelompok apa yang disebut oleh Al-Quran sebagai orang-orang kelompok ahli kitab. Ya, untuk orang-orang kelompok ahli kitab itu memang Al-Quran mengisyaratkan agar beradu argumentasi mereka dengan cara yang baik. Mari kita lihat surah nomor 29 misalnya, surah Al-Ankabut ayat yang ke-46, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Ya. Surah 29 ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Baik, itu ya, jangan berdebat dengan ahli kita kecuali dengan cara yang baik. Maka boleh, misalnya bagi kawan-kawan kita yang kemudian seringkali melayani adu argumentasi dengan orang-orang non-muslim, menyangkut tukar pikiran, masalah akidah, masalah ajaran agama, masalah kitab suci, itu boleh. Dan saya kira di media sosial cukup banyak ya, kalau kita lihat YouTube cukup banyak orang yang misalnya sangat menguasai materi-materi agama lain atau kitab suci agama lain, yaitu sebagai bahan untuk berdakwah kepada mereka. Tidak masalah. Pertanyaannya sekarang, adakah di Al-Quran juga isyarat yang menyebutkan dakwah dengan korespondensi, dengan surat menyurat? Kita temukan ternyata ada, Pak. Ya, ada. Yaitu dakwah di masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Yang mereka atau yang beliau tepatnya berkirim surat kepada seorang penguasa Ratu Saba ya saat itu, yang direkam di surah An-Naml, yang konon namanya Ratu Balqis atau Bilqis
Ada juga yang baca Bulkis. Yang benar yang mana itu, Pak? Bulkis atau Balkis? Dua-duanya bener lah gitu. Wong aslinya nggak ada karokatnya, dibaca Bilqis ya boleh, Balkis ya boleh. Itu ya. Yang jelas nama itu nggak disebut di Al-Quran. Nama itu tidak disebut di Al-Quran. Yang disebut hanyalah seorang ratu saja. Ya, namanya siapa dalam riwayat kemudian sebut. Kita lihat misalnya di surah 27, surah An-Naml dari ayat yang ke-28, Nabi Sulaiman alaihissalam atas informasi dari rakyatnya, rakyat yang menginformasikan kepada Sulaiman itu siapa? Burung. Namanya burung hudhud. Jadi burung hudhud. Jadi agar nanti terbangnya luas, ini ada orang tua ngasih nama anak itu apa? Hudhud. Oh, enggak apa-apa. Nah, burung hudhud ini suatu saat ketika apel, ceritanya singkatnya ya, apel Nabi Sulaiman untuk mendata, untuk mengabsensi rakyatnya, semua hadir kecuali hudhud nggak hadir. Maka terus kemudian dicari, kemana hudhud? Nggak ada yang tahu. Terus kemudian beliau mengeluarkan ancaman, kalau sampai waktunya dia nggak hadir, potong. Bayangkan dipotong. Nabi Sulaiman itu kan, Masya Allah ya, menguasai banyak kecerdasan kan, bahasa semua binatang juga tahu. Bahasa burung, bahasa semut, bahkan bahasa jin juga paham. Untung kita tidak tahu. Nah, kalau tahu saya jamin nggak bisa tidur. Ya toh, dengar nyamuk ngobrol, ya. Mau tidur bawah ada kecoak lagi ngobrol sama temennya. Untung kita nggak paham. Kalau nggak paham repot. Tiba-tiba hudhud datang tuh, langsung lapor, Baginda, saya punya berita penting. Apa itu? Di seberang ada kerajaan yang hebat sekali, sehingga saya luar biasa. Tapi mereka menyembah matahari. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Mereka menyembah matahari. Kamu bohong nggak? Ya, kalau bohong nanti hukum lagi loh. Enggak, saya serius itu. Oke, kalau gitu idhab kita bihadza. Nah, ayat 28. Terus baca, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Dan Balqis berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau terlalu sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Oke. Jadi Hudhud diminta Sulaiman untuk mengantar Nabi Sulaiman AS mengantar surat. Lemparkan dia. Ternyata surat itu diterima. Mungkin saat itu memang salah satu kurir terbaik itu ya mungkin apa? Burung. Termasuk kalau nggak salah burung apa itu? Merpati ya Pak ya. Itu kan juga punya naluri yang bisa dilatih untuk mengantarkan surat, paket gitu kan. Paket, betul. Maka kemudian ada sampai ungkapan mengatakan merpati tak pernah ingkar janji. Nah, apa itu Pak? Malah film kira-kira gitu ya. Film zaman dulu ya gitu. Nah, ini burung hudhud. Yang menarik ketika ratu itu menerima surat, perhatikan Bapak Ibu, surat itu ternyata oleh Nabi Sulaiman dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka meskipun ada satu surah di Al-Quran yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah, ya surah apakah itu? At-Taubah, tapi di tengah surah ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka meskipun ada surah yang tidak dimulai At-Taubah, tetap saja Bismillahirrahmanirrahim semua totalnya 114 kali. Karena memang ada Bismillah yang disebut di tengah surah, yaitu surah An-Naml. Nah isinya apa? Isinya kamu jangan sombong. Datanglah kepadaku dengan berserah diri. Yang menarik, ratu ini kemudian ketika menerima surah itu, yang dilakukan apa tadi? Hah? Apa itu Pak? Yang dilakukan ratu tadi apa langsung? Musyawarah.
manggil pembesar-pembesarnya, semacam One Team Press lah kira-kira ya. Dewan Pertimbangan Presiden. Dipanggil Dewan Pertimbangan Ratu lah. Ini ada surat dari Raja Sulaiman. Isinya begini, menurut kamu bagaimana? Itu. Ini mengandung pelajaran yang luar biasa. Berarti memang salah satu asas dalam Islam dalam menghadapi berbagai macam masalah dalam masyarakat itu apa? Musyawarah, itu loh, syuro namanya. Maka sampai ada di Al-Quran namanya surah Asy-Syura. Ini musyawarah dulu, nggak langsung ambil keputusan. Gitu. Nah, cuma catatan kita, apa yang membedakan musyawarah yang disyariatkan dalam Islam dengan musyawarah yang diajarkan di luar Islam? Yang sering disebut dengan istilah demokrasi. Nah, maka masyhur ya, di kalangan para ilmuwan itu ada istilah ad-demokratiyah al-gharbiyah wa demokratiyah al-islamiyah. Demokrasi yang diajarkan oleh Islam, demokrasi yang diperkenalkan orang Barat. Beda. Bedanya apa? Kalau dalam tradisi masyarakat Barat yang namanya demokrasi itu ya satu orang satu suara, suara terbanyak selalu menang. Bahkan 50 plus 1 menang. Apa saja begitu, nggak ada batasnya. Maka yang berkuasa ya rakyat, suara rakyat. Dalam Islam tidak. Kenapa tidak? Musyawarah itu untuk hal-hal yang tidak diatur dalam agama. Itu untuk masalah yang tidak secara rinci diatur dalam agama, maka ada musyawarah, maka dianjurkan untuk musyawarah. Tapi kalau untuk yang sudah diatur dalam agama secara jelas, hukumnya halal haramnya jelas, nggak boleh menjadi objek musyawarah. Misalnya sekarang ulama musyawarah, gimana ya kalau gerakan sholat itu kita modifikasi gitu gimana? Kita musyawarah yuk, nggak boleh. Biar lebih sehat kita rukuknya nggak hanya ke depan. Wah, ini nggak boleh. Untuk yang sudah jelas maka kemudian apa? Sami'na, nggak ada musyawarah. Sampai kiamat umroh haji harus pergi ke Mekah, nggak boleh dipindah. Apalagi di voting dulu kita pindah ke Jonggol, nggak boleh. Tetap sampai kiamat harus ke Mekah. Itu hal-hal yang juga sudah clear. Hukumnya di dalam agama, halal haram yang sudah jelas, nggak boleh jadi objek musyawarah. Yang boleh itu apa? Yang memang kemudian tidak diatur secara tegas, secara rinci dalam agama. Misalnya apa? Memilih pemimpin, nggak ada aturannya apa? Kamu musyawarah. Disitulah kalau di zaman Khulafaur Rasyidin ada musyawarah. Maka pemimpinnya disebut kemudian khalifah. Masa jabatannya kapan? Sampai meninggal. Itu hasil musyawarah. Itu. Sehingga kalau kemudian negara atau komunitas muslim di era sekarang nggak menerapkan kekhalifahan, sistem khilafah, ya memang itu hasil musyawarah juga. Itu. Jadi hati-hati ya kalau ada orang yang mengkampanyekan itu sistem Islam itu khilafah, ya salah satunya, bukan satu-satunya. Itu. Karena faktanya sekarang tidak ada yang menerapkan khilafah itu. Apakah mereka dosa? Ya tidak, orang tidak ada petunjuknya. Kalau ada petunjuknya, pasti umat Islam tidak akan menyelisih. Nah, maka itu hasil sebagai apa? Ijtihad kaum muslim saat itu. Maka sama-sama gelarnya khalifah, cara milihnya beda, Pak. Abu Bakar itu baiat 2 kelompok, Muhajir Ansor baiat jadi naik beliau. Nggak ada pilihan tuh. Nggak ada pilihan umat Islam, hanya musyawarah 2 kelompok terbatas. Ya, zaman Umar bin Khattab naik itu TL. TL tahu Pak? Tunjuk langsung. Ya, ketika Sayyidina Abu Bakar kelihatannya sudah mulai sakit, beliau langsung kemudian menunjuk Umar. Umar, kamu gantikan saya. Baru kemudian umat berbaiat setuju dengan pilihan dari Sayyidina Abu Bakar. Di zaman kemudian Sayyidina Umar menjelang wafat karena beliau sudah sakit karena ditusuk ketika sholat, beliau tidak langsung nunjuk seperti Abu Bakar Siddiq. Apa yang beliau lakukan? Membuat KPK, Komisi Pemilihan Khalifah. Oh, jadi ada juga dulu Pak KPK itu beranggotakan 7 orang. Ya 7 sama ya, itu sama itu 7 orang dibuat untuk apa? Menggali informasi dan melakukan survei sekaligus pemilihan pengganti beliau khalifah. Maka setelah dilihat, disurvei, akhirnya muncul 2 nama besar, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan dan Ali bin
Abi Thalib, Ali Nurdin, Ali bin Abi Thalib. Gitu. Nah, itu salah. Ya, kan? Nah, yang menarik juga Bapak Ibu, secara ini ya, di antara 7 itu ada satu yang muda, putranya Umar bin Khattab sendiri yang diangkat, namanya Abdullah bin Umar. Cuma Sayyidina Umar punya syarat, Abdullah kamu jadi anggota, tapi demi Allah kamu tidak boleh mencalonkan sebagai khalifah. Nah itu hebatnya Umar. Hebatnya Umar itu seperti itu. Ya, hebatnya Umar itu Masya Allah. Ya, maka kemudian di zaman keemasan Islam, khalifah itu paling top itu Umar bin Khattab, yang kemudian dilanjutkan oleh zuriyah keturunannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Apa yang kemudian terjadi? Nah, dari 2 orang kandidat ini, maka kemudian mereka sepakat. Yang senior adalah Utsman, maka Sayyidina Utsman naik sebagai khalifah. Sayyidina Ali ngalah, karena masih muda. Nah, kan kalau orang namanya Ali itu orangnya ngalahan biasanya. Baru kemudian beliau menjabat, setelah 12 tahun menjabat, wafat, baru digantikan oleh Ali bin Abi Thalib selama 4 tahun. Dan setelah episode Khulafaur Rasyidin, gantilah Daulah Bani Umayyah, meskipun gelarnya khalifah, tapi faktanya monarki. Gelarnya mereka khalifah Daulah Bani Umayyah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan khalifah pertama, dilanjutkan dengan Yazid dan seterusnya sampai 90 tahun lebih gitu ya, kurang lebihnya itu. Tapi kemudian sebetulnya prakteknya itu adalah monarki, yaitu turun temurun. Nggak ada pilihan, nggak ada komisi-komisian, turun temurun. Maka si khalifah ini sebelum meninggal dia pasti sudah punya putra mahkota. Terus seperti itu. Nah, maka kemudian sama-sama kalau kita menggunakan istilah khalifah itu prakteknya musyawarahnya beda. Baik, itu sekedar informasi sejarah ya. Maka apa? Poinnya musyawarah itu dianjurkan dalam agama untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Islam secara rinci. Maka perintah musyawarah langsung di Al-Quran itu 1 urusan keluarga. Ya, urusan keluarga. Yang 2 dan 3 ini urusan kemasyarakatan. Di urusan keluarga itu ada di surah 2, 2, 3, 3. Nggak usah dibaca panjang. Nanti ketahuan nggak enak. Gitu. Karena di ayat ini musyawarah keluarga itu ada tugas seorang suami itu harus menyiapkan makanan dan pakaian untuk keluarga, termasuk untuk istri. Nah, makanya sengaja saya rahasiakan ayatnya. Oh, kalau ketahuan gawat ini Pak. Udah, nggak usah dicari Pak, akhirnya dicari gitu. Ya, ada juga Ali Imran 159 dan juga surah Asy-Syura ayat 38. Duanya berita tentang. Maka kalau kemudian kita ngurus lingkungan, Pak RT ngundang untuk musyawarah, oh itu ada dasar ayatnya itu. Tapi Pak RT nggak usah pakai ayat nanti kalau undang. Apa? Kita heterogen toh masyarakat kita. Tapi sebetulnya kita bermusyawarah dalam segala urusan yang tidak dijelaskan agama untuk kemaslahatan bersama itu bagian dari perintah dalam Islam. Itu ya. Baik, maka kemudian poin kita kembali ke tadi bahwa Nabi Sulaiman kemudian mengirimkan surat itu. Nah, satu hal juga yang menarik, yang kedua, di samping musyawarah, kebiasaan ratu ini, baik. Ratu Balkis ini punya kebiasaan apa? Anti kekerasan. Meskipun dia musyrik, menyembah apa? Matahari, tapi dia anti kekerasan. Buktinya apa? Saat itu kan salah satu penasihatnya usul, Baginda kita kirim pasukan aja. Kita punya pasukan kuat kok. Ngapain itu? Kurang ajar tuh Sulaiman. Kira-kira gitu lah. Kita kuat kok. Maka apa jawaban beliau? Perhatikan, lanjut Pak. Langsung 34 aja Pak. 34-nya aja. Ayat surah An-Naml 34. Dia Balkis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila melakukan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia dan dihina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Iya. Dia ketika diusuli oleh penasehatnya itu untuk mengirim pasukan, dia nolak. Dia katakan apa? Sesungguhnya raja-raja kalau kemudian mengirim pasukan dan berperang, maka yang menjadi korban siapa? Rakyat kecil. Dia nggak mau mengorbankan rakyat hanya untuk ambisi dirinya. Nah, itu hebatnya dia, ratu ini. Maka wajar kalau kemudian dalam ayat juga dikatakan beliau akhirnya berserah diri dan kemudian bahkan kemudian beriman kepada risalah yang dibawa Nabi Sulaiman alaihissalam, masuk Islam. Itu ya, itu yang disebutkan di surah itu. Lanjutkan Pak ayat 44-nya. Ayat 44. Surah sama, ya. Itu Pak, enggak.
Di ayat 44 bawah, paling bawah. Ya. Dikatakan kepadanya, Balqis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia Balqis melihat perantai istana, dikiranya kolam air yang besar dan disikapkannya penutup dari kedua betisnya. Dan Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah rantai istana yang dilapisi kaca. Dia Balqis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Iya, akhirnya masuk Islam. Tapi ketika dia masuk ke istana Raja Sulaiman, ya, di istana itu ternyata canggih sekali, terpesona. Lantainya itu terbuat dari kaca. Di bawah kaca itu ada air yang mengalir, maka dicincing dia. Pakaiannya itu dicincing. Oh ya, mungkin ikan koi Pak di bawahnya. Untung nggak ada Pak Janu, kalau ada di foto itu, wah, masalah itu. Oke ya, jadi itulah beliau kemudian masuk Islam untuk kemudian bersama Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Pertanyaannya, apakah kemudian Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Balqis? Nah, pertanyaannya, apakah Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Balqis? Karena kan Nabi Balqis masuk Islam kan, dia katakan saya masuk Islam bersama Sulaiman. Apakah beliau kemudian mau menikah? Nah, nanti lain waktu kita bahas. Karena kacangnya belum habis. Nah, jawabannya nanti ya. Oke. Oke, baik. Itu sekelumit sejarah tentang metode dakwah dengan murasal. Ya, kita lanjutkan ke hadis 65. Ya, hadis yang ke-65. Masih juga di bab tentang cara munawalah atau korespondensi murasal. Haddatsana Muhammad bin Muqatil. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Muqatil Abu Hasan al-Marwazi akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik qala kataba Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban aw arada an yaktuba faqila lahu innahu لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ ختما من فضة نقشه محمد رسول الله فأني أنظر إلى بيده في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abu Al-Hasan Al-Marwazi telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dan Qatadah dari Anas bin Malik berkata Nabi SAW menulis surat atau bermaksud dengan surat lalu dikatakan kepada beliau bahwa mereka tidak akan membaca tulisan kecuali deras dan benar. Maka Nabi SAW menuliskan yang terbuat dari perak yang bertanda Muhammad Rasulullah, seakan-akan aku melihat warna putih pada tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepada Qatadah, siapa yang membuat tanda itu? Muhammad Rasulullah, jawab Anas. Iya, baik. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap atau ketika mau menuliskan surat untuk dakwah, itu ada yang kemudian menyampaikan Rasulullah, surat Anda nggak akan dibaca. Apalagi oleh pembesar-pembesar kayak gitu, raja itu, kecuali kalau ada stempelnya. Nah, ada apa? Stempelnya. Resmi. Jadi zaman dulu itu juga sudah ada stempel resmi atau tidak resmi. Nah, maka kemudian Nabi langsung merintahkan, bikin kalau. Nah, stempel beliau itu yang kemudian sekaligus cincin beliau. Ya, yang kemudian dibuat dari perak dan itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Maka kemudian ditanya itu siapa yang menyatakan bahwa stempel Nabi itu ada Muhammad Rasulullah? Anas bin Malik itu sahabat Nabi sekaligus khadimun Nabi, pembantunya Nabi itu Anas 10 tahun berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yakin nggak mungkin bohong. Nah, apa yang dapat kita petik, Bapak Ibu? Ini berarti apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan berarti tidak bisa baca tulis.
Faktanya pas stempel beliau ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Dan beliau ngerti huruf kan? Paham. Maka yang dimaksud ummi di Al-Quran kan berulang-ulang Nabi itu disebut sebagai Nabi yang ummi. Ya, itu bukan berarti beliau sama sekali buta huruf. Tidak. Tapi apa? Memang tidak pandai urusan baca tulis. Dan memang juga tidak pernah membaca sama sekali. Tapi bukan berarti sama sekali tidak mengenal huruf. Ya, mari kita lihat penjelasan ayat di surah nomor 29 ayat 48. Ini salah satu makna dari nabi yang ummi. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu-ragu orang yang mengingkarinya. Iya. Maka dari ayat ini Bapak Ibu, Allah menyatakan engkau tidak pernah membaca. Allah tidak mengatakan engkau tidak bisa membaca, bukan, tapi tidak pernah membaca. Ya aslinya bisa, tapi tidak pandai. Terlebih beliau tidak pernah membaca satupun kitab, apalagi nulis. Ini kan biasa satu paket nih Pak, baca dan nulis kan satu paket. Maka di Al-Quran kunci pengetahuan itu Pak, baca, tulis. Sampai di ayat yang pertama Iqra, ayat kedua apa? Al-Qalam. Al-Qalam itu alat tulisnya, Iqra pekerjaannya, kan begitu kan? Maka salah satu cara untuk menambah ilmu baca, tulis, gitu. Nah Rasulullah kedua-duanya itu tidak melakukan, tidak pernah membaca satupun kitab dan juga tidak menulis. Alasannya apa? Itu disengaja oleh Allah. Sekiranya kamu pinter baca, pinter nulis, orang tambah ragu bahwa Al-Quran itu firman Allah. Pasti orang nuduh kamu bahwa Al-Quran itu adalah hasil mungkin ciplakan atau hasil kalau sekarang istilahnya itu plagiat. Nah betul Pak, plagiat. Orang itu kan mungkin direnung-renungkan, orang baca banyak buku terus ditulis gitu kan. Itu bisa dituduh seperti itu. Maka kemudian ketidakpandaian Nabi dalam urusan baca tulis memang itu bagian dari ketetapan Allah. Agar manusia kemudian yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Yang kedua, yang juga untuk kita cermati Bapak Ibu, kepandaian baca tulis di zaman itu, di era itu bukanlah sebuah keunggulan. Keunggulannya orang itu di zaman itu adalah hafalannya, bukan baca tulisnya. Itu. Maka para penyair itu kalau zaman itu adalah namanya trendsetter. Trendsetter tahu, pembuat tren. Kalau sekarang kan trendsetter itu kan YouTuber ya, medsos itu yang followernya banyak, yang viewernya banyak, itu mereka bisa membuat tren di masyarakat. Kalau zaman dulu itu penyair, Pak. Penyair ngomong apa, itu sangat didengarkan oleh masyarakat saat itu. Ada satu contoh kasus yang diceritakan dalam sebuah karya itu, Fajrul Islam. Itu kasusnya begini. Di zaman jahiliyah itu ada seorang keluarga punya anak gadis banyak. Tapi kemudian karena keluarga ini nggak mampu, maka gadisnya itu sampai dewasa belum laku-laku. Maka ada seorang penyair yang iba, kasihan lihat keluarga itu. Langsung dibikin syair, Pak. Dipujilah keluarga itu dengan syair-syair yang indah. Terus digantungkan di Ka'bah. Biasanya begitu tradisi mereka itu. Syair itu orang kan biasa tawaf kan. Meskipun musyrik ya tetap tawaf mereka Pak. Ibadahnya begitu. Baca syair itu paginya langsung ngantri itu orang marah gitu. Karena begitu percayanya dengan omongan para penyair. Itu kira-kira puitis sekali. Nah, itu contoh ya, saat itu yang menjadi trendsetternya adalah para penyair. Maka kemudian kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya punya kepandaian dalam hal itu, pasti orang nggak percaya. Maka Nabi kok tidak pernah baca, tidak pernah nulis, kok kemudian menyampaikan firman-firman yang dahsyat isinya? Maka satu-satunya kemungkinan itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada seorang penyair paling hebat zaman itu, bukan hanya penyair ya, tapi tokoh yang sangat disegani. Namanya siapa itu? Walid bin Al-Mughirah. Ini bapaknya Khalid. Maka ada seorang pejuang Islam namanya Khalid bin Walid. Itu tokoh musyrik, kemudian masuk Islam dan hebat sekali. Jadi Khalid ini pernah mengalahkan pasukan Rasulullah dalam perang Uhud. Tapi setelah perang Uhud beliau masuk Islam, maka menjadi panglima Islam, bahkan digelari pedang Allah, Saifullah. Itu Khalid bin Walid. Itu bapaknya namanya Walid bin Al-Mughirah. Itu orang yang di kalangan kaumnya paling cerdas Pak dalam urusan syair. Maka setiap ayat Al-Quran turun, dia itu sering ngintip, curi-curi dengar gitu. Curi-curi dengar. Untuk apa sih? Kok bisa orang banyak tertarik masuk Islam, ikut Muhammad itu apa kelebihannya itu Al-Quran? Dengerin. Setelah didengerin, maka kemudian balik ke kaumnya. Walid bilang apa? Al-Walid bilang itu. Di antara kalian semua, yang paling tahu syair kan saya. Saya bersaksi, apa yang disampaikan Muhammad itu bukan karya manusia. Karena kalau sampai karya manusia, saya pasti tahu. Karena di zaman itu dia paling alim kan, saya pasti tahu. Itu pasti bukan karya manusia itu. Kan sebetulnya sudah beriman dia ya, ini bukan karya manusia, udah beriman dia itu Pak. Tapi baru separuh, tinggal satu lagi, dia karya Allah, Muslim dia. Cuma akhirnya Pak, mestinya dia bilang karya Allah, dia bilang in hadza illa sihrun mubin. Ini sihir ini. Karyanya jin. Wah, ya sudah. Akhirnya tetap ingkar. Nah, itu yang diisyaratkan di Al-Qur'an surah 27 itu Pak, ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan mereka bukan hati mereka ini kebenarannya. Iya. Maka hati mereka sudah orang. Iya. Mereka mengingkari Al-Quran karena kezaliman dan kesombongannya. Padahal hati kecil mereka mengakui kebenarannya. Mereka mengakui ini firman Allah, ini benar isinya bagus. Tapi kenapa kemudian diingkari? Karena kezaliman dan kesombongan. Nah, itulah sejarah kenapa kemudian para penyair itu mengingkari Al-Quran Karim. Nah, kembali lagi kepada cara berdakwah Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dengan stempel yang bertuliskan. Nah, itulah nanti di hadis yang lain, Bapak Ibu, ini sebagai pembanding, sebagai istifadah ya untuk ambil faidah dari cerita ini. Apa itu? Kenapa Rasulullah itu kalau kemudian mau masuk toilet kan melepas cincinnya ya? Karena dalam cincin itu ada tulisan Muhammad Rasulullah langsung gitu. Nah, ini kemudian bagaimana? Apakah kita harus begitu? Nah, keharusannya dalam konteks ini masalah etika. Ya, masalah apa? Etika. Etikanya begitu harusnya. Maka jangan ke toilet itu membawa sesuatu yang ada di situ apa? Asma Allah. Kalau di HP gimana, Pak? Kalau di HP buka ya enggak boleh. Tapi kan isi HP kan macam-macam. Al-Quran hanya salah satu bagian saja kan. Kok di toilet nyetel ayat ya jangan. Baca ayat ya jangan. Itu etikanya enggak boleh. Karena memahami letter lock artinya apa? Ketika ke mall, pengen ke toilet, HP-nya dititipin, wah hilang. Gitu. Maaf ya titip belum mau ke toilet, wah hilang. Gitu. Apalagi nggak orang kenal gitu kan. Nah itu namanya min babil aula, keutamaan etikanya begitu. Termasuk kalau kemudian apakah itu di buku atau dalam kertas atau apapun, diusahakan untuk tidak membuat sesuatu yang bertuliskan kalamullah, firman Allah dan ayat Allah di dalam ketika kita di WC. Ini salah satunya diambilnya itu dari kisah khatam stempel yang cincin Nabi yang ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Nah, gitu ya. Nah, ini tulisannya kayak apa ya Muhammad Rasulullah itu ya? Apakah yang jadi bendera itu ya? Nah, kira-kira gitu kan. Nah, udah nggak usah dibahas yang gitu ya. Lain kali aja gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian untuk malam ini.
kita sampai hadis yang ke-65. Nah, ini karena ada door prize-nya, saya kira mungkin sebelum ditutup, ya boleh juga ya kita manfaatkan door prize-nya ya. Ya, mungkin biar adil ibu-ibu juga boleh. Mau door prize nggak ibu? Mau nggak Bu? Nah, kalau mau, ya sekarang boleh pertanyaan pertama untuk ibu-ibu dulu ya. Nah, kira-kira gitu. Tadi sebutkan di surah apa yang ada apa namanya Bismillah di tengah surah tadi. Surah apa Bu? Surah apa tadi? Surah? Yang keras. Surah yang ada Bismillahnya di tengah surah. Surah apa? Kalau At-Taubah nggak ada surahnya Pak, nggak ada Bismillahnya awalnya. Ini ada di tengah surah. Surah apa tadi? Wah, suaranya. Ayo, surah apa tadi? Belum tahu. Oh, tadi nggak ingat, sekarang lupa. Tadi nggak ingat, sekarang lupa. Biasa gitu. Tadi yang cerita Ratu Balkis tadi, surah An-Naml. Yang jawab An-Naml siapa tadi? Boleh itu, ambil door prize-nya. Silakan ambil. Kaisa Her. Ya. Yang kedua, nah